Shalom, devosi pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai 14 demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan orang kaya tidak dapat tidur adalah karena ia merasa cemas bagaimana ia harus melindungi semua uangnya atau hartanya. Namun pada zaman sekarang, dengan adanya alarm tanda bahaya di rumah, kemudian menggunakan kunci ganda baik di gerbang, di kendaraan, atau juga uang disimpan dalam peti besi atau di bank-bank, Mungkin alasan itu tidak lagi menjadi ketakutan bagi orang kaya di masa sekarang ini. Orang kaya di masa sekarang ketakutannya mungkin karena dia gelisah dengan investasi-investasinya. Barangkali kurs bunga sedang naik atau nilai tukar dolar naik seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi ada cukup banyak hal untuk bisa mengetahui secara pasti alasan orang kaya pada sekarang ini juga tidak bisa tidur karena semuanya itu. Banyak orang berpikir bahwa semakin seseorang kaya, semakin ia menjadi bahagia. Nyatanya ada juga orang kaya yang melakukan tindakan bunuh diri. Ada yang keluarganya berantakan. Sebaliknya, ada orang miskin yang hidup sampai usia lanjut atau setia dengan pasangannya dan tidak mengalami kekurangan karena memang tetap terpelihara. Pengkhotbah memberikan bukti bahwa uang tidak dapat memberikan kepuasan. Yang pertama, semakin kaya seseorang justru ia semakin tidak puas dengan kekayaannya. Orang seperti ini terjebak dalam ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Ayat yang ke-9 menjelaskan demikian. Dan yang kedua, semakin kaya seseorang, semakin banyak orang yang mau memanfaatkannya. Ayat 10. Orang kaya akan dikelilingi oleh banyak orang yang hanya menginginkan kekayaannya dan bukan orang-orang yang dengan tulus mengasihinya. Kemudian yang ketiga, semakin dikenyangkan oleh harta, ia semakin sulit tidur. Ayat yang 11 menjelaskan demikian. Mungkin perasaan khawatir akan kehilangan hartanya atau keinginan bertambah kaya membuat ia tidak menjadi orang yang tenang, dibahasakan dengan sulit untuk tidur. Mungkin perasaan khawatir akan kehilangan hartanya atau keinginan bertambah kaya membuat ia tidak pernah menjadi pribadi yang tenang. Ada lagi yang lebih menakutkan, yaitu kekayaan menjadi celaka bagi dirinya sendiri. Ayat 12. Orang bisa dirampok atau dibunuh karena kekayaannya, atau dilenyapkan oleh kemalangan, sehingga tidak ada yang dapat diberikan kepada anaknya. Ayat 13. Jangan berpikir bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan pada kita. Karena kaya tidak identik dengan bahagia. Bahkan cukup banyak sisi negatif dari kekayaan. Karena itu janganlah hidup ini hanya dipakai untuk mengejar kekayaan.
Manusia hanya tahu apa yang sementara, sedangkan Tuhan tahu apa yang kekal. Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang sangat dikenal, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita mau bahagia, jangan kejar kekayaan, tetapi kejarlah ketaatan dan sikap takut akan Tuhan. Ketika kekayaan memberikan kekhawatiran, keselamatan di dalam Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan yang kekal. Demikianlah kita berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan, sebab Dialah sumber hidup dan kebahagiaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.